Watlu alaihim naba'a abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah, orang sholat subuh berjamaah sangat dimuliakan Allah, ada dalam jaminan Allah. Sesuai dengan apa yang ulun sampaikan pada malam tadi, bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak bisa kita hitung, saking banyaknya. Allah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab kepada kita. Jadi pada kesimpulannya, Allah tidak akan menjadikan manusia itu menderita, itu tidak ada. Dalam pandangan keyakinan kepada Al-Qadar, kejelekan menurut pemahaman manusia itu sebenarnya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita ini sakit, itu biasanya Allah benci kepada kita. Enggak. Allah itu sangat mencintai kita. Mungkin ada dosa di antara kita yang tidak terdeteksi, sehingga kita kadang-kadang susah untuk memohon ampun kepada Allah. Padahal sebenarnya mohon ampun itu bukan berarti orang harus jadi preman dulu, enggak. Kita meningkatkan susahnya kekhusyuan aja, itu sudah seharusnya kita mohon ampun kepada Allah. Kealpaan kita itu seharusnya kita juga memohon ampun kepada Allah. Kemampuan kita untuk berperang, namanya kalau dalam Al-Quran itu an-nafsul lawamah, tulak sembahyang subuh berjamaah atau di rumahkah, atau itu kebimbangan yang seperti itu. Jadi korin dari syaitan maupun korin dari malaikat itu daya tariknya itu masih besar. Nah, kita menginginkan daya tarik yang besar itu dari korin malaikat. Pokoknya kalau sebelum adzan subuh berangkat tupang, nah itu sudah sampai. Ujar istilah ahli tasawuf, orang itu sudah sampai. Makanya ketika memahami fasolli, maka hendaklah engkau kerjakan sholat. Walaupun ada yang menerjemahkan memahami sholat Idul Adha, tapi lebih jauh dari itu. Apa artinya? Artinya kita mampu untuk menyisihkan semua aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan keduniaan, sehingga kita siap untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Itu baru sampai. Kita ini bagaimana menjadikan kegiatan-kegiatan antara sholat 5 waktu itu kegiatan sampingan, bukan kegiatan pokok. Kalau orang tasawuf kalau ingin sampai ya seperti itu. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas, bukan tidak sah orang melaksanakan sholat duhur jam 3. Kita tidak bisa mengatakan tidak sah-sah. Persoalannya kapan kita itu mendahulukan Allah dari segala-galanya, itu saja.
Kapan kita mencintai Allah di atas segala-galanya? Kan itu sebenarnya, Pak. Al-hub wal khauf war roja, ya dah. Kecintaan kita, rasa takut kita, harap kita, mengharap keridhaan Allah sudah diutamakan atau belum? Di atas segala-galanya. Justru fa amma man tagha, siapa yang ia melampaui batas dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa atharul hayatad dunya, dunia lebih membekas. Ya memang kita hidup di dunia, Bang lah. Memang kita hidup di dunia, cuman dunia ini jangan membekas. Karena dunia ini kan tidak selamanya, Pak. Dunia ini enggak selamanya loh. Orang kadang-kadang kalau ke Masjid Istiqomah ini tak genang kekawanan nang tua-tua bahari itu kadedaan. Pak Sarmidin, Pak Tabrani, Pak apa banyak. Nggih. Kita nang anom mengikuti ya Tuhan. Ini kan kadede juga nah. Ulun berdudi abang dulu. Ayo ulun menyembayangkan karo Bapak. Nggih. Ulun suka aja menyembayangkan kifayah. Ulun enggak berpikir apakah ulun mati nanti ada yang menyembayangkan, enggak memikirkan. Nah, penting kalau ada kesempatan ulun sehat menyembayangkan. Soalnya pahalanya bukan hanya ketika kita mendoakan yang mati saja, untuk kita juga. Allah maghfir lahu, ampunilah jenazah ini seorang baik tak ampuni. Warhamhu, berikan rahmat, seorang dapat rahmat. Kayak itu. Wa akrim, ya Allah muliakan jenazah ini, seorang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Itu nang ianya. Jadi kalau ada kesempatan minimal kalau jenazah itu dari warga Muhammadiyah kandangan harus disempatkan, Pak. Masih aurha. Bukan kita berpikir nanti kalau aku mati disembayangkan orang banyak atau karena bukan soal itu. Kalau ulun enggak, kita enggak berpikir begitu. Wa amma man khafa wa amma man tagha wa atharul hayatad dunya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahimlah tempat berdomisili. Naudzubillah, Pak. Naudzubillah min dzalik. Jangan pernah berpikir kita untuk masuk neraka, walaupun memang tidak semudah itu kita untuk bisa menjadi penduduk neraka, penduduk surga. Ya memang itu kak pokok keimanan kita. Itu pokok keimanan kita seperti itu. Jadi lain dengan orang-orang yang sekuler, orang-orang yang tidak beragama. Kebahagiaan yang ada pada mereka adalah kebahagiaan yang sifatnya materi, bukan tidak penting. Siapa bilang Islam tidak mementingkan terhadap dunia? Bagaimana orang bisa berinfak mun kada berduit? Bagaimana orang bisa tolak umroh mun kada berduit? Alhamdulillah ulun mulai tahun 2005, Pak. Orang-orang yang umroh itu 60% nang suah tulak ya. 40% hanyar-hanyar. Hanyar-hanyar. Jadi nang dibawa nang suah tulak. Yang dibawa nang suah bila lagi. Hadangi waktu lagi, Pak. Kadang menghadangi duit kada. Pian. Menghadangi duit kada. Lihat waktu nih Pak Haji. Mudah-mudahan kekanakan nih kawak aja. Wah. Mudah-mudahan kawan kanakan. Ulun gambarannya seperti itu, Pak. Ya apa Allah kemudian membiarkan begitu saja kalau seseorang itu
membelanjakan untuk jalan Allah. Oh, enggak dibiarkan. Allah enggak membiarkan. Nah, itu namanya kalau sudah kita sholat tepat waktu di masjid berjamaah udah selamat, Pak. Gak usah berpikir rumah itu harus parah ke masjid, kada. Semakin jauh semakin banyak pahala. Semakin banyak penghargaan Allah, katakan begitulah. Kalau pahala kok ya minta balasan, penghargaan Allah. Allah menghargai kita, menghargai waktu kita. Padahal waktu itu berian Allah. Oh ya kok sempat-sempatnya ya itu ya, dan orangnya sibuk. Beberapa kepala dinas yang ada di Hulu Sungai Utara Amunten jam 12 ada di masjid. Ulun sebagai guru penceramahnya gitu tak duduk buatnya. Ya Allah. Nggih. Apa nyaman, senang, Pak. Lah memang orang ulun tadi malam katakan nikmatun diniyah. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya tentram itu karena dia taat kepada Allah. Ada yang memanai karena zikir sehingga ia menambah-nambah zikirnya menjadi selaksa. Tentu tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Maka dari itu zikir maknanya taat, maknanya jalan yang ditempuh adalah jalan ketakwaan. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Allah mengulangi, ala i'lamu, ketahuilah olehmu. Ketahuilah olehmu. Nah. Ala ingatlah olehmu, dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tentram. Sehingga kita memaknai zikir itu luas, Pak. Zikir sesuai dengan tuntunan, tidak ada zikir yang dengan tari menari. Kita enggak mengajarkan itu karena memang Rasulullah tidak mengajarkan dengan gelengan kepala sampai orang kada sadar diri. Orang zikir kok nggak sadar. Herannya kok ya banyak pengikutnya. Itu ngalihnya, Pak. Nah kita ini sudah nyaman macam ini, nah beragama sesuai dengan sunnah Rasul. Ada orang yang tertarik bihimat. Dan memang berat, Pak. Tidak mudah loh menghidupkan sunnah Rasul. Kita nah berada di lingkungan orang banyak yang terpengaruh, Pak. Kita ini sawat kada tulak, kada suah mengikuti taklim, jadi orang sudah. Enggak. Belum lagi kita berpikir bagaimana istri kita, bagaimana suami kita, bagaimana putra putri kita. Oh, belum sampai ke sana. Saurang loh. Memang kebid'ahan, kesyirikan itu daya tariknya besar. Iya. Siapa yang menarik? Setan. Nah itu, jadi makanya setiap selesai sholat berzikir itu juga penting. Sholat juga zikir. Setelah sholat ada pulang tuntunannya. Duduk lu satu mat. Rasulullah kan juga begitu. Ada salah satu zikir setelah subhanallah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ingat enggak keberadaan kenikmatan yang besar? Wa isyaratu bil qaul. Jadi kesyukuran itu Pak penting juga dengan diucapkan.
dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebutin ini 7. Dari bawah alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 4 turun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 3 7. 7 kali 4 28. Ini 5 aja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Naik turun. Alhamdulillah, alhamdulillah. 5. Mudah-mudahan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Rasulullah menghitung dengan tangan kanan. Disiapkan sudah. Pakai tasbih Pak, pakai hitungan. Ibnu Qayyim itu berani membid'ahkan. Ibnu Qayyim Pak ya. Artinya selama ada tangan, pakai tangan aja lah. Menurut beliau begitu. Berani membid'ahkan ya. Sebab para ulama kan beda-beda. Ada yang mengatakan itu nggak sih tak? Itu seperti itu Pak. Kok susah sekali sih? Kok susah sekali orang bersyukur? Susah loh Pak. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah mengatakan al-imanu nisfan. Iman itu ada 2 sisi seperti mata uang. Nisfan atau sinfan, ada 2 sinfan, ada nisfan. Jadi sinfan, ada nisfan. Separuh pada asyukru dan separuh ada pada kesabaran. Ya, jadi memang dua-duanya itu diandak di sini, diandak di awak. Bila Pina merasakan sebuah kenyamanan, hendak syukurnya. Bila ada sesuatu yang kuda nyaman, kurang nyaman, kesabaran dihendak. Bahkan dua-duanya kadang-kadang diletakkan pada kesyukuran. Hebat lagi itu. Biar menerima musibah Bapak mensyukuri, syukur ya aja. Masih banyak orang baik. Wah, Allahu Akbar. Kebakaran banyak. Habis toko. Alhamdulillah Pak Haji. Ada lagi yang di rumah. Pak. Ingat nang ada. Apa jadi? Mengingat nang ada. Itik Pak 1000 mati 400. Apa kabar itik ini? Ingat nang ada ya Pak Haji ya. Allah, sampai loh itu. Enggak sampai. Apakah hanya dengan ucapan? Mudah-mudahan tidak. Kenapa selama ini kenikmatan Allah cukup banyak, bisa bawa rumah, menukar tanah, berisi sepeda motor, berisi motor box macam-macam sudah mati tik 400. Itulah yang disesali kan kada. Nyaman Bang Pandir. Nyaman Pandir Pak Haji aja. Nah justru Pandir itu nayanya loh. Ringan nggak susah. Oh milik Allah kok. Setiap saat Allah itu memberi, setiap saat Allah mengambil. Qulillahumma, Allah itu pemilik mutlak, penguasa mutlak. Tidak bisa diintervensi Pak. Qulillahumma malikal mulk. Katakan Muhammad, ya Allah engkau adalah penguasa mutlak. Tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'u biyadikal khair. Engkau mengambil kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau memberi, engkau memuliakan, engkau menghinakan, apa begitu. Pada tanganmu ya Allah semua baik.
Ada yang mentakwil pada kekuasaanmu ya Allah semuanya baik. Kalau Muhammadiyah memang tidak seluruhnya harus sesuai dengan makna. Bisa juga kadang-kadang takwil. Nah, takwil ini hanya memberikan penjelasan aja, Pak. Pada tanganmu ya Allah semua baik. Pada kekuasaanmu ya Allah semua baik. Ada juga orang yang memang keras, jangan diartikan ke lain. Jangan ditakwil. Tanganmu ya tanganmu. Tetapi tidak sama dengan tangan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Makanya Nabi Sulaiman itu Pak begitu memahami bahasa binatang, nggak pernah belajar. Tapi begitu ada semut berjalan di tengah jalan, lalu kepalaan semut itu mengatakan, jangan menyeberang. Nih, pasukannya si Sulaiman ini hendak lalu. Mendengar dan paham, nggak pernah belajar. Apa? Itu adalah merupakan mukjizat. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman memberhentikan pasukan. Berhenti gerak, itu kalau begitu. Minggir dulu semutnya ini. Nah. Fatabassama dhahikan. Surat An-Naml ayat 19. Tersenyum penuh gembira Nabi Sulaiman sambil tertawa. Fatabassama dhahikan. Mensyukuri Pak, makanya doa ini penting sekali. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardha wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. An-Naml ayat 19 Pak. Ya Allah, nah ini Nabi Sulaiman yang sudah mensyukuri seperti itu masih Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikan kepada ulun ini kemampuan untuk mensyukuri semua nikmat yang telah Engkau berikan kepada ulun nih. Juga nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua ulun. Ini termasuk salah satu doa untuk orang tua kita, Pak. Jadi kemampuan untuk mensyukuri memang tidak mudah, Pak. Wa an a'mala salihan. Ya Allah, berikan kemampuan pada ulun juga untuk beramal soleh. Jadi kita ingin diproteksi oleh Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Ya salah satunya emang ya banyak baca Quran, Pak. Biar gak ngerti baca Quran itu sudah kemampuan untuk meruqyah diri loh, Pak. Enggak. Ada seorang ulama itu mengatakan kalau kamu dalam keadaan sedih, baca Quran, baca terus, maka kesedihan itu akan hilang. Baca terus itu syifa, obat, Quran. Wah, orang aja juga pakai bahasa-bahasa sendiri mereka. Kita Allah Ta'ala. Jadi kemampuan untuk beramal soleh, beramal kebaikan dari segala sisi, dapat rezeki berpikir 2,5% tiap hari. Karena menghadangi zakat setahun sekali, hari-hari. Pas gajian pensiun 4 juta, 100 tuh Bang. 100 ribu kemanakah 100 ribu itu? Isi kotak
ada keponakan yang pina anak yatim, ini nak 10.000, 5.000, wow senang hati. Maka Allah itu akan melipat gandakan loh Pak. Allah itu melipat gandakan, mendeteksi Allah. Innaka labil mirsad. Sesungguhnya engkau Allah adalah meneropong, mendeteksi. Semua yang ada di alam ini terdeteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun enggak terdeteksi, Pak. Wong bikinan manusia CCTV yang mampu untuk mendeteksi manusia di sekitar kok. Apalagi Allah Ta'ala yang memberikan ilmu kepada orang untuk membuat CCTV. Harap lagi. Padahal dalam surat Yasin jelas. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Aku tuh akan menghidupkan orang yang mati. Baru-baru ini ada penelitian Spellman, seorang dokter dari Jerman. Ya berteman dengan dokter-dokter muslim dari Timur Tengah, baca-baca. Ternyata bahwa di dalam diri kita ini kan ada ajbud dzanab, Pak. Ada tulang ekor belakang. Yang itu nanti tidak dimusnahkan oleh Allah. Jadi orang itu dikubur itu nggak akan musnah. Ya memang menjadi sebuah penelitian mana yang disebut dengan ajbud dzanab, tapi tetap diteliti. Ternyata semua perbuatan kita itu terekam di ajbud dzanab. Itu penelitian manusia, Pak ya. Penelitian saja. Percaya atau tidak juga boleh. Itulah yang nanti akan menjadi bahan untuk kita ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya tidak ada satupun yang tertinggal. Wala nughadir anhu akada. Aku tidak akan meninggalkan satupun. Ketika orang dibangkitkan, kadeda punya, Haji Sulikan mana nih kadeda? Ada, Pak. Tertinggal. Kuburan saurangannya di manakah? Nah, semua ada. Semua yang pernah kita saksikan ketemu. Oh iya kah? Nah. Bahkan itu nanti kalau kita melihat surat Abasa itu ngeri lagi itu, Pak. Oke. Begitu bertemu lari. Napa mbisi hutang kada dibayar. Oke. Fa idza ja'atis sakhah, apabila datang teriakan. Jadi kita ini kan dikumpulkan di mahsyar, tempat berkumpul, ketemu, Pak, lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Guru Bakit itu menceritakan bagus benar beliau. Enggak. Maka akan lari seseorang dengan kawannya, dengan rakyatnya. Enggak. Kenapa? Ada yang dituntut. Dituntut. Wa ummihi, melihat ibunya lari. Mungkin apa enggak pernah berbuat baik atau apa. Begitu melihat bapaknya lari. Wa sahibati, melihat istrinya lari. Laki ini melihat bini lari. Ini ada nih. Melihat suami lari. Ada nih. Makanya kan kita disuruh saling memohonkan maaf lah. Sehingga tidak terjadi ini nanti.
tidak terjadi apa ya, gugatan. Utuh Pak. Wabani melihat anak lari, ada nih lawan anak, kuitan lawan anak. Kalau ulun boleh kisahkan, kawin berisi anak, lakinya kawin pulang, bisa juga nang bini kawin juga, kasihan anak 4 neneknya kada suah dikirimi apa-apa, senono kirimi zakat, syukur juga Pak. Orang apa zakat? Wah, hari itu nih yanya. Maaf Pak lah bagi kita nang terkena cobaan yang seperti itu. Termasuk istri Pak. Kalau tahu bahwa istrinya ini berisi anak, istrinya yang menyuruh, wah banyak anak itu nah perhatikan ini kirim barasawa balik. Allah sudah sampaikan supaya istri itu jangan sampai nanti memonopoli. Kasihan suami masuk neraka gara-gara tidak perhatian kepada anak-anaknya. Maaf lah. Ya Allah, itulah gambaran fasholli li rabbika wanhar. Ya mudah-mudahan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah persoalan korban ini ternyata tidak hanya pada masa Rasul, tetapi sudah sejak pada masa awal adanya manusia. Tambah sedikit Pak, masuk sudah serak, tapi nanti dulu 5 menit. Dalam surat Al-Maidah ayat 29, bacakan kepada mereka. Sebagian mengatakan bacakan kepada orang-orang Yahudi, sebagian mengatakan kepada para sahabat, sekarang kepada kita. Kabar tentang 2 anak cucu Adam bil haqqi dengan sebenarnya. Allah yang menceritakan tentang Qabil dan Habil anaknya Adam. Jadi dalam dari Islam itu memberikan satu penjelasan bahwa manusia diciptakan itu langsung berbudaya. Allah memberikan ilmu kepada Adam, berikutnya kepada anak-anaknya. Jadi makanya kalau dalam ilmu biologi kita ini diciptakan oleh Allah, ciptakan perkembangan dari sebuah kerak, ikam nang kerak itu aja banget. Kalau dalam Quran itu sudah dijelaskan Pak tentang kehidupan Nabi Adam dengan anak-anaknya, tentang kehidupan Nabi Nuh, tentang kehidupan Nabi Ibrahim, semuanya berbudaya. Enggak ada umpamanya katakan telanjang, enggak ada. Semua tertutup. Ketika Nabi Adam turun ke dunia menutup auratnya. Islam juga begitu. Jadi berbudaya. Ini ada satu dialog-dialog yang seperti ini apa? Allah yang menceritakan kepada. Kalau Allah yang menceritakan jelas hak dengan benar. Ketika 2 anak ini sudah dewasa, kan berpikir Adam, ini mau pacaran nih, mengawinkan, berdangsa anak beritaan. Akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Adam untuk mengawinkan, menikahkan secara silang. Ternyata Qabil Pak, Qabil mengingkari. Qabil kan mau Qabil. Jadi namanya pengingkaran tuh mulai zaman Qabil. Kok jadi itu? Zaman Nabi Adam gini ada pengingkaran sudah. Adam la taqrabu hadhihi sajarah. Kamu jangan makan buah ini. Buah nang lain banyak. Buah nang lain banyak. Kamu ini jangan. Fatakuna minadzalim. Kamu akan menjadi zalim. Tapi karena desakan hawa nafsu, desakan iblis, Pak, Anda ayo merasani. Itu sudah proses kehidupan. Sehingga harus berpindah dari surga menuju ke dunia. Itu proses, enggak perlu nanti. Kenapa kayak bare itu Jar? Jangan ditahan-tahan ya.
Mau. Itu proses dan itu cerita. Tapi kan kemudian Nabi Adam dan Hawa bertaubat kepada Allah. Fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Bertaubat, telah menerima wahyu dari Allah. Kalimatin itu adalah la ilaha illallah. Wahyu dari Allah. Fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Allah memberitahukan bahwa aku ini penerima taubat dan maha kasih sayang, diampuni dosanya. Berikutnya ternyata Qabil ini pun juga menolak terhadap aturan syariat pernikahan. Yang pertama memang dari dirinya melihat yang lahir bersama dengan Qabil itu lebih cantik. Kemudian yang kedua dari syaitan. Bagi Habil, nah ini Habil, orang yang taat kepada Allah nggak masalah, menerima. Jadi memang ya beda orang yang taat kepada Allah dan orang yang kafir, seperti itu gambarannya. Menolak tuh bang, menolak Pak, berat. Akhirnya apa? Akhirnya untuk menentukan berikutnya, gini aja deh. Ikam berdua diperintahkan oleh Allah untuk bertakarrub, berkorban. Dalam tafsir, untuk memberikan sebagian hasil yang telah dikerjakan dalam kehidupan itu. Maka diistilahkan dalam surat Al-Maidah ini id qarraba qurbanan. Qarraba yataqarrabu qurbanan. Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang-orang yang melakukan kurban hari raya Idul Adha itu adalah pendekatan diri kepada Allah. Fatuqubila min akhadihima, diterima salah satu darinya, yakni Qabil korban Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, tidak diterima korban yang lain. Demikian juga orang-orang yang berkorban. Ada yang diterima, ada yang tidak. Iya Pak, ada yang terima tidak. Tadi itu malam tadi sampaikan, sembahyang kadang gak ikam. Sadis banget panitia nih. Enggak, ada orang korban takoni sembahyang. Terserahmu, aku sembahyang aja. Lah sarik enggak. Sarik. Kerumpat akunya. Enggak, maksudnya panitia ini kan ingin mengontrol supaya sembahyang dululah baru korban. Oh, korban dulu baru sembahyang. Ada juga yang biar korban dulu, nanti kalau sudah korban kan sembahyang. Mana baiknya Pak? Sembahyang dulu baru korban, nggak korban dulu baru sembahyang? Ada yang memberikan persyaratan yang seperti itu. Sebenarnya nggak ada sih persyaratan. Harus menakoni sembahyang kakak. Qarraba, jadi pendekatan diri kepada Allah. Makanya kalau nanti diteliti dari apa persyaratan binatang yang dikorbankan itu sesuai dengan tuntunan loh Pak. Panitia hati-hati dengan umur. Sapi itu bujur-bujur 2 tahun. Kalau memang tidak ada sih boleh. Kambingnya harus umur 2 tahun. Umur 1 tahun. Gemuk, baik, tidak berpenyakit. Nah macam-macam. Jangan yang buta, jangan yang pincang. Pak Haji aja. Malam tuh datang ya, hadangan, turunkan dari truk ya, pas patah. Nah, betis patah Pak. Lah, yang namanya persyaratan korban itu tidak boleh patah. Ya, bagaimana transaksinya dengan yang menjual? Nah, jadi Bapak sekalian, itu persyaratan. Lain kalau korban dengan tidak karena akikah maupun dengan ini pendekatan diri kepada Allah sesuai dengan tuntunan. Sesuai dengan tuntunan. Jadi ini gambaran. Jadi ada yang terima, ada yang tidak. Oh, ganas Pak Qabil. Qala la aqtulanna. Akan kubunuh kamu, coba. Nah, di sini Pak. Jadi awalnya kemarahan, awalnya ghadab, kemarahan itu sampai kepada pembunuhan.
Ini adalah ceritakan kepada kita sebagai satu gambaran, sehingga pada akhirnya Qabil mengatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya saja Allah itu menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Inilah yang bisa saya sampaikan, Pak. Mudah-mudahan Allah memberikan keluasan rezeki bagi yang tidak punya keluasan rezeki. Alhamdulillah Rasulullah sudah mengorbankan untuk mereka-mereka yang tidak punya kemampuan. Jadi tidak perlu nanti kita mengatakan Allah kada adil, rezeki kada banyak, luput tam. Nggih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.